tiap ada cewek-cewek, ada cewek-cewek tuh. Wah, ngeliat-ngeliat. Nah, gue lupa sama Brian kan. Ya, lihat doi. Ceweknya ngeliatin, Cot. Brian yang ngeliatin. Brian. Kita pengen tahu lu gimana rasanya jadi orang ganteng tuh gimana sih? Iya, enggak gitu kali. Bukan. Bikin gua salah dong. Halo. Hai. Welcome back di Pocot Pocot Ria. Ria. Nah, kita kedatangan salah satu abang ganteng. Siapa sih ini? Kenapa dia ada di tengah-tengah di sini? Nggak tahu, gue juga bingung. Ini ngerusak pasar, cuy. Tapi by the way, ini adalah Brian. Hmm. Brian adalah owner 20's Coffee, ya. Tuh, lo bisa order di GrabFood, GoFood. Di mana Brian Instagramnya? Nih, kita coba minum dulu nih. Cheers dulu dong. Ini Oh cheers iya, dulu dong. saya juga punya. Ya. Cheers. Cheers. Kopi latte-nya mantap. Ada yang punya langsung bilang, mantap. Nah, padahal kita disponsorin sama 20's Cafe malam ini. Nah, tapi Instagramnya apa ya, Bray? Kalau memang pada tahu. Di @20s.coffee. TWNTIES.COFFEE. Widih. Langsung Gitu. dicari nanti siapa yang mesen paling banyak, yang antar Brian langsung. Gitu Nah, kalau sempet kan. Ya, tapi gini, kita juga pengen ngasih tahu kita di sini udah melalui protokol kesehatan yang benar, kita cuci tangan, pakai masker segala macam. Jadi Ada nih Mas. ya, dan juga kita menghimbau Untuk teman-teman, tetap dijaga physical distancing, social social distancing, distancing, makan makanan yang bergizi, olahraga, sama pakai masker. masker. Sama masker yang bawah juga. Oke. Nah, kita mau ngebacot apa sih sebenarnya? Ada apa sih nih? Ada Brian Iya. ini malam-malam di Karena sini. gini, Bray. Bisa. Kan kita udah temenan udah lumayan lama ya. Udah 8 tahunan kali ya. Kemana-mana bareng, Nggak Makan usah malam, makan malam. Gak usah dijelasin nongkrong, apanya ya. yang bareng ya. Iya. Cuman yang kita pengen tahu adalah gimana sih perasaannya jadi orang ganteng? Gini loh, maksud gua, lo tuh kan gini, karena kita sering nongkrong. Hah. Tiap ada cewek-cewek, ada cewek-cewek tuh. Wah, ngeliat-ngeliat. Nah, gua lupa sama Brian kan. Ya, lihat doi. Ceweknya ngeliatin, Cot. Brian yang ngeliatin. Brian. Kita pengen tahu lu gimana rasanya jadi orang ganteng tuh gimana sih? Iya, enggak gitu kali. Bukan. Bikin gua Parameter- salah dong. Parameter ganteng itu adalah kayak lu, Hmm. putih, badan bagus, ya nggak? Tinggi, Tinggi, keker, keker. hidung bagus ya Iyalah. kan. Kelihatannya kayak manusia-manusia keturunan lah ya. Keturunan apa? Ya keturunan apa aja. Nah, gimana? Lu tuh ngerasa diri lu ganteng banget atau enggak sih? Enggak lah. Kalau ngerasa ganteng banget enggak, tapi kalau ngerasa ganteng iya ya lo tau lah kan lu sering ngobrol sama gue tiap hari gitu kan. Terus gimana gue ngeliat sebuah hal kan statement gue gitu. Ganteng atau enggak itu relatif. Oh. Yang absolut cuma yang kelet ya. Gitu gak sih? Anjing. Iya gak sih? Maksudnya iya. kayak itu kan by the appearance kan gitu, penampakan awal lah kalau lo lihat visual mata gitu. Nggak jauh beda kayak lo ngelihat apa ya, artis, kenapa dia dibilang cantik, kenapa dia dibilang ganteng, karena kan memang sering terpampang terus enak aja dilihat gitu. Oke. Nah kalau gue kan jarang yang lihat diri gue sendiri, paling kalau lagi ngaca benerin rambut ribet gitu doang. Oke, berarti lu menganggap ya gue mah apa adanya ya. Iya. Tapi Apa adanya lo kayak begini anjing. Iya. Tapi gini, Kesel kan gua. pengalamannya banyak nih. Lo tiap datang ke kafe kemana, ketika lo lewat, semua mata tertuju Iya, Bray. ke lu. Karena gini, kalau kita nongkrong nih sama anak-anak siapapun aja, ketika kita nongkrong ada cewek yang ngeliatin, lupa deh kita bawa Brian, ya kan? Mata tertuju ke lu gitu. Nah, lu perasaannya gimana? Apa kalau ngerasa kayak cewek gitu atau gimana? Enggak juga Enggak sih. ya? Masa gua Enggak. lagi. Ada sih temen gue yang Oh. ngomong gitu. Harus gua lagi. Iya gue tahu. Harus gua lagi ya. Itu nggak ganteng, Bray. Lo bayangin nggak kalau dia ganteng, anjing. Ganteng, cuma udah beda aja. Gimana, Bray? Apa lo ada pengalaman apa nggak yang tiba-tiba ada cewek yang ngejar lu, Mas, sorry, boleh tahu namanya nggak? Boleh minta nomor teleponnya? Sama nomor rekening boleh? Gimana? Pernah nggak ada yang kayak gitu, Bray? Enggak. Kalau yang sampai kayak gitu enggak lah. Lagian juga itu cewek kayak hidup di hutan kalau ngeliat cowok. Enggak gitu. Cuma kalau tadi yang Denan bilang kayak pas masuk terus ngeliatin, menurut gue mungkin lumrah kali ya kalau kita masuk ke kafe terus diliatin karena juga ya kita tahu badan kita juga nggak kecil-kecil amat, terus apalagi suara kan. Suara gue kan ciri khas nih kayak cempreng-cempreng dikit gimana gitu. Emang Tuhan tuh adil ya. Gitu.
pas masuk berisik ya orang pasti ngelihat lah. Iya. Positive thinkingnya gitu aja, iya. nggak yang sampai kayak gimana. Ya, tapi kan lo di atas normal lah ya. Tapi benar, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Ya, Brian ini suaranya nggak oke-oke banget. Iya. Dia tuh cempreng gitu. Jadi kalau itu treble semua kalau musik itu. Makanya kalau dia udah ganteng, badannya bagus, Iya. putih, baik, suaranya bagus juga. Mm. Abis perawan cuy. Siapa perawan mana? Ya nggak tahu perawan mana. Terus Bray, ini kan lo tuh berapa saudara sih? Kalau gue sekarang berdua sama Berdua. dia. Bertiga sih, ada kakak sepupu gue sebenarnya yang diangkat anak sama Hmm. bokap tuh di Lombok. Itu cewek yang pertama, gue yang kedua berarti sekarang adik gue yang ketiga. Ada lo yang ketiga. Hmm. Lo tuh keturunan dari Keturunan dari, iya, gue ada Ambon. Ambonnya, Jawanya, Chinese sama ya Belanda. Ada Chinese-nya dari mana, Bray? Dari nyokap Chinese Surabaya. Berarti ada keturunan Chinese-nya? Ada dong. Gue baru tahu. Gue kalau masalah nawar atau Oh, kunci, itu kelar. QC itu seperempat. Oh, sama kayak ini ya. Ini kenapa kacamata Yang enggak lurus? iya benar. Kalau Gocap Cap mau lo kayak lurus. Gocap lu mau lurus. QC bro. QC. Itu Masa keluar, bocok miring juga. keluar Chinese-nya. By the way, Bray, ini lo tuh the youngest person in Ini grup lah. this group lah ya. Bener. Lo tuh paling muda. Nah, musik lo tuh masih denger musik tahun 90-an gak sih? Masih dong. Masih? Influence gue karena sebenarnya ada almarhum kakak gue yang pertama, ada dua tapi yang paling deket tuh yang pertama lah, David. Yang kayak gue banget gitu. Itu bedanya dari rupa gitu, teman main, kesukaan gitu. Itu bedanya 10 tahun. Nah, gue tuh ke-influence sama mereka. Mungkin kan di atas kalian juga kan, di atas teman-teman juga. Nah, jadi gue connect ketemu sama lo berdua gitu. Bukan maksudnya lo tua ya berdua ya. Dia tua. 90-an maksud Gue di gua. bawahnya. Gitu. Gue hampir beda 1 tahun sama dia. Iya. 10 tahun lalu. Jadi gue Nah, terus Ya udah, jadi gue nggak dengerin itu. Jujur sih kalau gue tuh apa band 90-an yang lo dengerin? Coba gue pengen tahu. kalau band 90-an yang gue dengerin, nah jeleknya gue mungkin gini. Gue tuh kenal musik jujur tuh terlambat. Oke. Jadi di SMP itu memang gue ngeband lah segala macam, cuma bukan yang 90-an justru. Walaupun Chemical Romance cuma yang Itu udah baru-baru 2000-an lah ya maksudnya. Nah, baru gue kenal 90-an itu di SMA. Pertama pastilah kayak Oasis, terus abis itu Coldplay, teman-temannya kayak gitu kan. 90-an awal Terus lah ya, akhir lah ya. terus nah jujur gue berangkat itu yang the best sih sampai sekarang tetap Linkin Park. Itu yang nggak pernah gue lupain. Cuma kalau sejajaran-sejajarannya kayak waktu itu gue kenal ya, bukan liftingannya dia, tapi kayak gue Chemical Romance, Blink gitu segala macam, jujur gue denger aja. Oke. Dan jeleknya gue di musik, gue akan ngeliat liriknya dulu gitu, match sama enggak sama momennya dulu gue rebel gitu ya, atau berantakan gitu segala macam, baru gue tahu judul sama penyanyinya. Gitu. Nah, sekarang ketemu kalian nih, gue jadi tahu oh itu ternyata lagunya si ini, Pearl Jam, lagunya si Smashing Pumpkin, kayak gitu-gitu, baru gue dengerin. Oh, lumayan juga ya. Lumayan lah. Tapi lo suka dugem juga kan? Iya, dulu mah doyan atuh. Siapa yang nggak doyan? Sekarang nggak ada yang ngajak aja. Iya. Iya. Pandemi, Bos. Oh, iya. Pandemi, Bos. Oh, iya. Nah, Pandemi ya. terus gini, karena lo juga kan sekarang kan punya bisnis juga ya kan, 20s Coffee itu juga lo kerja. Oh gitu kan. Visi lo ke depan itu ada apa sih, Bre? Visi ke depan. Oke. Apakah jadi model gitu apa gimana? Enggak. Lo kenapa sih nggak ikut casting? Pernah. Enggak pernah By the way, diterima. sebelum panjang, ini enak banget lo bangku gue sekarang. Bisa goyang-goyang. Gue dikasih bangku pendek banget cuy. Iya, nggak apa-apa lah. Namanya juga mencoba. Mencoba. Ini kan kayak baru. Namanya ya. juga Baru. nyoba. Jadi bisa goyang-goyang. Nah, kenapa, Bre? Lo nggak kenapa sih kayak kalau gue jadi lu badan lu masih keren, lu masih sering workout kan? Kenapa sih nggak ikutan casting film gitu? Aduh. Suara bisa didubbing Di sini nggak perlu ini kan? Nggak Maksud perlu. gua nggak perlu tutup-tutupan. Nggak perlu. Santai aja. Ya by the experience aja ya, Heeh. gitu. Gua kalau casting jujur pernah ngikut-ngikut temen dulu waktu SMA. Gua kan ada lebih berteman sama anak-anak kuliah ya di warnet itu. Terus salah satu teman gue itu kuliah di Minus, dia suka banget casting. Dia kenalin gue sama casting, gue ikut segala macem. Mungkin karena gue dulu nggak yang tahu kalau itu akan menghasilkan duit nantinya gitu. Gue nggak ngeseriusin juga. Jadi gue datang, jujur gue pemalu. Sebenarnya di depan kamera gue kagok. Punya malu juga. Enggak, kalau di expose tuh gue malu ya. Kalau luar itu ya nggak mungkin lah. Gue kalau udah kenal mah ya santai gitu kan.
Terus ketemu orang rame di satu ruangan nih experience gue ya. Heeh. Gue tuh aneh di mana gue harus ngomong ke kamera. Oh. Di satu ruangan tapi yang lain ngeliatin gue. Kayak gue alien sendiri di tengah gitu kan. Jadi center of attention Heeh, gitu jadi loh. center of attention. Itu jadi aneh menurut gue. Apalagi gue harus ngafalin skrip. Terus kayak biasanya lo, oke mas bayangin nih waktu gue di brief ya. Mas bayangin ini minuman, dalamnya ada jelinya. Terus abis itu Kenyal-kenyal. kenyal-kenyal, mas minum, terus mas ekspresi ke kamera, convince kita kalau itu minuman enak. Terus gue dikasih gelas kosong. Gak dikasih air gitu dikit itu enggak? Lo bayangin, gue susah. Iya. Ini jujur. Oh, berarti lo imajinasi lo agak sedikit kurang ya? sebenarnya? Imajinasi gue kebayang yang dia explain. Tapi the way gue ngerasain sesuatu, itu enggak gitu. Terus jadi alhasil gue minum, selesai nggak langsung ekspresi, gue mikir. Iya. Bener nggak? Iya. Lo minum terus kayak, Terus harus gimana nih? ini apaan ekspresinya? Bingung ya, Bingung dong. Bego juga yang castingnya. Bingung. Jadi itu yang gue mungkin letak nggak nyaman. Makanya gue akuin tuh artis-artis yang ada bisa jago acting, theatrical segala macam, mereka jago banget. Sampai convince kita kalau mereka benar-benar seneng, sedih gitu segala macam. Tuh gue bingung justru. Gitu. Lo punya malu juga ya ternyata. Banyak, bro. Tapi gini, lo juga kan orangnya sering berantem kayaknya. Enggak. Lo nafsuan kayaknya. Enggak. Ah, Nafsuan enggak. iya, Dia berantem enggak. bukan nafsuan. Cepet aja panasnya. Iya benar. Tapi kacau. Dia nyetir mobil lo aja kacau gua. Kadang-kadang gua suka bingung. Kalau ada pilihan ya, kalau ada pilihan yang lain bisa nyetir, mendingan yang lain dulu. Pilihan terakhirnya Brian baru. Dia deh. Pokoknya gua. Aduh. Enggak. Jadi kita pernah itu ya, di satu mobil lagi jalan-jalan itu ramean, dia kita kerjain, muter sampai 7 kali. Oh iya. Ini gue bawa pulang nih anjing nih, lu pada nggak tahu waktu kemana. di Bali. Lagi di Bali. Iya. Lagi di Bali cari es batu kan kita itu. Nah, Bray, dulu juga gue dengar lo pernah jadi bartender. Terus barista. Itu gimana ceritanya, Bray? Kalau gue jujur awalnya tuh start gue sudah mulai malas sekolah. Nah, sorry. Rutin. Ini kalau boleh nanya nih, Bray. Sorry gue potong. Lu sekolah terakhir apa? Kalau boleh tahu nih gue. SMA. Gue SMA jujur. Oke. Tapi since SMA pun mungkin karena gue kecepatan bandel, kecepatan gaul gitu ya. Oh, nakal banget sih. Nakal banget enggak nakal aja. Ada banget Enggak, jadi. tapi gini, Ditekan. gua ngerti, tapi kalau emang lu pengen ceritain aja keluarin. Nggak apa-apa ini kan gue tiba-tiba dijebak nih. Gitu kan. Ya, jadi kalau istriku melihat ya sekedar Tapi itu tahu udah aja. lewat. Iya udah lewat. Ya. Gitu. Jadi maaf. jadi gue kenal dunia kayak dunia malam gitu segala macam. Drivernya gampang banget sebenarnya. Kayak gue dulu pengen rasain alkohol, pengen mabok, nggak ada duit dong. Anak SMA, gila lu botolan dulu mungkin lebih mahal dari sekarang. Iya. Akhirnya gue ikut IO clubbing. Oh. Jadi humas, ketemu banyak orang dan kebetulan juga teman-temannya kakak juga kan, teman-temannya abang gue juga kenal, walaupun di bawahnya abang gitu kan. Main, jadi gue dari SMA emang udah suka tuh yang malam keluar terus di sekolah tidur segala macam yang kayak gitu-gitulah. Bukan hal yang membanggakan ya, nggak harus dicontoh gitu. Tapi gue jadi punya experience lain di mana gue sacrifice hal seperti itu. Yang mungkin sekarang nggak dibanggakan tapi nggak dipungkiri juga itu yang ngebentuk gue sekarang gitu. Pengalaman lah. Lepas SMA, gue kayak males gitu loh. Gue tuh orang yang gampang bosan dengan rutinitas yang gitu-gitu aja. Terus karena dulu kan juga mikirnya pendek banget. Yang lo bilang mungkin emosian segala macam, efeknya jadi segitu gitu. Temperamen segala macam. Terus ya udah gue mencoba. Gimana nih gue dapet duit jajan? Karena kan gue butuh lifestyle gue waktu itu. Gue gaul, nggak punya apa-apa. Terus habis itu gue mau tetap mau minum atau nongkrong sama teman-teman. Gue IO, gue coba-coba kerja kayak gitu paruh waktu. Apa sih kerja serabutan lah. Nah tapi the way gue ngerjain itu semua gue seriusin karena kan gue tahu itu buat gue jajan nih. Iya. Gitu. Udahlah. Keterusan terus masuk IO terus apply kerja lah kemana aja akhirnya keterima di media dari teman juga akhirnya kenal tuh kreatif butik jadi tahu agensi terus balik ke IO terus ada temen tongkrong gue dulu yang di warnet itu yang gue bilang anak kuliahan udah lulus terus dia course barista dia kerja nih di salah satu kafe di Jakarta. Gue ketemu dia, gue iseng. Gue cuma nge-shout doang karena gue suka ngopi. Dan menurut gue mau buat kopi gue sendiri. Awalnya itu doang. Ya udah gue mau ikut dia. Diterima juga. Gue tuh termasuk beruntung lah gitu. Karena diterima di salah satu kafe itu. Diterima
belajar segala macem, akhirnya lanjut masuk dunia IO jadi talent barista karena ada kebutuhan waktu itu dari salah satu brand. Berlanjut ke bar konselor sama teman gue. Bar konselor tuh kan? Bar konselor tuh jadi gue udah training orang buat jadi barista, terus gue set up alatnya. Terus lo belajar berapa lama, Bray, untuk tahu tentang barista, kopi dan segala macam itu? Kalau belajar teknik dasar mah bisa dibilang cepet, apalagi sekarang kayak ada course-course-nya kan. Orang tuh pasti dikasih itu. Cuma karena gue dulu bekerja, jadi gue bekerja digaji juga, tapi gue belajar juga gitu. Dapat review langsung, trial langsung gitu kan. Nah itu sih pengalaman berharga gue gitu. Di compare gue ke bangku kuliahan ya, sebenarnya nggak benar juga. Terus ya udah itu setahun, terus habis itu jadi talent itu ya kurun waktu 2,5 tahun lah. Sampai gue akhirnya konselor tuh pegang beberapa klien. Terus di situ gue nemuin, gue ketemu istri gue juga karena gue barista itu. Dan ternyata dunia itu sempit tuh benar. Jadi istri gue ini juga kenal sama teman baik gue ini, teman gue ini. Itu kalau jodoh ya, nggak tahu ketemunya dari mana. Lo lagi belajar barista, ketemu cewek, aduh. Cakep juga gitu. Kebetulan dia masuk ke situ. Dia juga masuk ke situ. Dia masuk ke perusahaan itu. Nggak lama kita udah kerja dari situ. Oke, itu nanti kita bahas ya di belakang. Nah, terus dari barista itu? Udah dari barista, beristri, punya anak. Nah, mau yang lebih pastilah. Sama gue juga kayak butuh sesuatu yang baru gitu. Gue bilang tuh, gitu. Bosan nih, gitu. Ketemu lagi dengan yang gue bilang kayak ya guru gue lah, yang ngeliatin gue IO, tapi dia juga ternyata aktif di advertising. Ya udah, gue ditawarin, diajak ngobrol, mau nggak belajar ini? Gue kalau namanya belajar gue mau, gitu. Gue ikutin ya sampai sekarang ada di advertising. Puji Tuhan ya. Nah, buat contoh juga lo tahu nih, bukan masalah sebenarnya asal kerja keras lah. Gitu. Kan kita tahu lah, lo salah satu temen di tongkrongan kita yang jago ngeracik nih. Tapi sebelum kita bahas itu, minuman kesukaan lo apa? Gue takut kalau bahas ini. Gue mati mulu kalau dia yang buat. Enggak, tenang aja. Malam ini nggak ada ya? Malam ini nggak ada. It's all about Brian. Nggak ada. Minuman apa yang paling lo suka? Kalau minuman yang gue suka, terus terang kalau buat ini ya liquor gitu ya, minuman hard liquor gitu, gue suka whisky lah, gitu. Karena sama kayak imagery whisky kan gentleman. Iya sih. Jang Daniel. Old fashion. Yang kayak gitu-gitu lah variannya. Terus tapi minuman yang lu paling, aduh gua nggak bisa minum itu, ada nggak? Gin. Anjing sama. Gua juga gin. Nggak tahu kenapa ya. Kalau gua minum sama dia, dia udah tahu gua nggak suka gin. Gua gin. Gua gin nggak bisa. Gua malah lebih suka tequila. Gue apa aja sih gue minum ya, jadi gue nggak tahu itu jin, gue nggak tahu itu setan atau apa. Iyalah lo 2 gelasnya udah teleng. Tapi kan lo jago ngeracik tuh, Bray. Lo dari mana? Belajar dari mana? Dibilang jago nggak? Banyak sebenarnya kalau ngeracik kan. Jangan merendah untuk meninggi, Bray. Kesel enggak. Masalahnya. Lo sombong dikit apa sih? Enggak. Kalau lo bilang gue jago karena sebenarnya lo kan belum ngelakuin. Sekarang kalau gue bilang lo kan jago podcast karena lo ngelakuin gitu kan. Kalau di bartender gitu ya, dunia peralkoholan tuh masih mixologis karena sebenarnya dari minuman pun tuh ada sejarahnya yang harus di-explain. Gitu. Kalau cuma the way campur-campur karena gue punya basic barista, mungkin gue lebih ngandelin logic sama nalar aja. Jadi kalau misalnya ya lo kayak makanan aja deh. Terlalu asin gak enak. Betul. Terlalu manis gak enak. Terlalu sweet, terlalu pahit atau terlalu creamy atau terlalu flat juga gak enak. Nah, di minuman sebenarnya gue mixingnya cuma di situ doang. Berarti lo mainin insting atau sama sense. Bener, ya? Jadi ketika campurannya apa, pokoknya lo kira-kira aja nih, minumannya ini sekian ya. Lo udah tahu juga jenis minumannya juga kan. Gitu. Jadi simpelnya gitu, lo gimana buat balance-nya aja. Jadi semua rasa bisa lo kecap terus. Nah, kalau yang mau party ini di mana party sendiri, ini nih minumannya. Nanti di kontak Brian, dia yang bikin minuman. Kalau dia yang bikin gue ikut. Oke. Kenakalan yang paling terbesar yang pernah lo lakuin. Nah, ini zaman dulu lah ya, maksud gua. Yang pernah lo lakuin ya. Jadi zaman dulu, misalkan kalau dulu kan dia kan sering maling. Maling hati orang, hati perempuan kan selalu paling. Kenakalan terbesar yang pernah gue lakuin, kalau semuanya besar lah, gitu. Nggak ada yang dibilang paling besar tuh kayak gue nyesel banget gitu kan. Sebenarnya enggak, semua kenakalan yang gue lakuin tuh. Cuman yang paling mungkin gini, yang paling lo kayak anjing kayaknya dulu gue gila banget nih gitu.
Karena teman gue ada ya yang kayak batal puasanya menurut dia udah nakalan yang gede. Iya, gue paham. Ini kan setiap orang beda-beda nih. Bener. Lo apa? Misalkan kayak lo pernah berantem kah atau apa gitu? Gue berantem nggak pernah justru, gitu. Lu gak pernah berantem? Nggak pernah. Sorry. Serius. Ini yang Tapi perlu kalau- klarifikasi. Gini, kalau gue marah-marah seru. Ah. Berantem sampai adu jotos gitu, Ah. Oh gitu. nggak pernah gue. Dipisahin mulu ya berarti ya. Iya. Nggak, Dipisahin mulu. tapi sorry nih ya, lo drugs enggak? Drugs enggak? Enggak tuh. Oh tapi nyoba pernah dong, Nyoba pernah. pastilah. Nah, berarti Di apa zamannya. kenakalan menurut lo yang Iya mungkin karena gue terlalu nakal kali ya, jadi nggak ada yang ngeliat itu besar ya. Cuma ya, gue akuin kalau anyway udah happen juga kan. Gue pernah nyobain drugs, terus bermain di klub gitu, alkohol segala macam. Dari tadi kita udah sebut gitu. Intinya banyak jendela lah yang udah pernah gue intip gitu kan. Kalau yang paling besar mungkin bukan bentuk kenakalannya gue ngapain, tapi impactnya untuk orang lain kali ya, yang harusnya nggak begitu. Jadi ada momen dimana gue jadi kayak ke rumah tuh kayak ngekos gitu. Jadi gue tinggal di rumah teman, pagi atau siang doang gue pulang ke rumah buat mandi, makan, ketemu orang rumah jarang segala macam, terus cabut lagi. Seadanya aja lah lu. Seadanya aja rutinitas itu. Dan kebetulan kan tadi gue udah bilang kebetulan nyokap gue udah almarhum, terus abang gue juga almarhum. Beberapa momen itu sempat gue miss karena gue lagi ada di dunia itu gitu. Ya. Jadi salah satu penyesalannya dia juga mungkin kali ya. Mungkin kalau bisa dibilang itu penyesalan iya, karena kan nggak bisa balik lagi. Iya, betul. Ini sebenarnya simple pertanyaannya. Rambut panjang, rambut pendek sukanya? Gue bondol. Oh, bondol. Kenapa bondol? Bondol tuh berarti Pendek, di atasnya pendek dong kalau bondol. Enggak, pendek Enggak. aja. pendek aja Pendek sih sebenarnya. aja. Pendeknya kalau pendek kan bisa pendek kayak kita nih. Kan. Kenapa ya? Menurut gue lebih ya rambut panjang tuh identik sama cewek dan itu udah banyak. Oke. Kalau Oke. bondol tuh somehow itu terkesan lebih bold aja buat Lebih gue. bold. Oh. Lebih bold. Jadi dia lebih berani ekspresin dirinya. Oke. Kalau by physical yang kelihatan, bondol itu jujur, bondol tuh nggak semua muka cocok. Betul. Gitu. Tasya tuh bondol nggak? Tasya ketemu gue bondol. Nah. Dan sekarang pun dia pernah beberapa kali potong bondol dan gue suka. Buat cewek-cewek, maaf udah taken. Jadi nggak bisa. Mohon maaf ya. Sudah beristri namanya Tasya. Jadi kalian cuma bisa ngeliatin dan becek aja. Kok becek? Iya. Nah, bucat. Rapid question kedua. Oke, silakan. Oke, rapid question kedua adalah suka di rumah atau di luar rumah? Kalau gue jujur suka di luar rumah karena dari habit gue dari dulu gue sering berkeliaran. Oh gitu. Jadi tapi lu nggak terlalu nyaman misalnya kalau sekarang kan lu udah berkeluarga gitu ya. Otomatis lu harus di rumah. Otomatis gue harus di rumah. Ditambah pandemi sekarang ini. Benar. Tapi kalau misalnya lu punya pilihan ada di luar rumah dan di dalam rumah, lu lebih pilih di luar rumah. Gue lebih pilih di luar rumah karena gue orangnya ya itu tadi gampang bosen gitu loh. Mungkin ya apa ya? Kalau sekarang tuh gue ngelihatnya ya gue harus di rumah buat keluarga gue. Even gini aja deh, kalau gue lagi ada WFH gini kan gue tetap kerja. Gue tetap cari satu tempat yang aman buat gue fokus kerja. Karena sebenarnya reasonnya di saat gue aktif buat diri gue nggak mau bawa itu ke rumah. Karena di rumah gue mau fokus sama keluarga, sama Tasya, sama anak gue Seon gitu. Walaupun kalau ketemu mereka sekedar mereka ada aja, tapi gue di situ nggak mau diribetin sama paling nge-game gitu. Family first lah. Tapi lo suka main game berarti ya? Oh gue suka. Gue dulu kan di warnet tuh main game banget. Anak warnet. Anak warnet. Anak warnet nih. Ini yang suka nggak pulang-pulang nih kalau di warnet. Bener. Dulu ini pasti langganan Indomie telur. Indomie telur, Nutrisari kan. Yoi. Jujur warnet tuh gue nggak tahu ya, warnet sekarang emang agak beda sih waktu dulu gue ngumpul. Karena kalau dulu itu solid banget. Betul. Lo mau kuliah di mana, lo mau tinggal di mana, kalau udah cocok sama satu warnet itu dan tongkrongannya, lo kan balik ke situ terus. Betul. Mungkin kalau bapak-bapak pos ronda kali. Iya. Kita tuh kayak gitu. Lo mau kemana baliknya ke situ ya? Iya. Tapi berarti zaman Counter Strike zamanin dong. Main gua. Dari SD banget itu gue. Iya. Terus yang bisa loncat-loncat itu apa namanya? Bunny Anjing SD gue kelas 4 itu gue udah pulang jam 1 malam gara-gara. Oke, kita lanjut pembicaraan berikutnya. Bentar. Enggak, gue langsung kayak zaman SD. Perasaan gue main itu SMP, SMA ya. Anjing. Dasar. Gue SD. Kalau gue Bunny Hop 1-1 tuh, 1.1. Iya. 1.1 Benar.
Bob Cycle 0 Bob Cycle anjing. alias jam. Anjing. Santai. Terus Bray, tadi kita udah ngomongin musik, terus lo nakal. Nah, tapi kalau misalkan ya, dulu mending ketemu fuck girl atau bad girl? Kalau gua mending ketemu bad girl. Nah, kenapa? Karena menurut gue pengertian bad girl lo gimana dulu nih? Ya makanya kita juga nanya. Karena Oh. pertanyaan kita ada fuck girl dan bad girl. Oh, gitu. Nah, menurut lo Oke. gimana pandangan lo? Iya, kalau pandangan gue bahas yang fuck girl dulu nih. Atau sekarang kayak ada fuck girl, fuck boy gitu kan. Dia Menurut fuckboy. gue, oh gitu. Enggak, lu. Yang bener nih. Yang mana yang benar? Enggak, kita semua anak good boy. Jadi nggak tahu sih term sekarang tuh kayak lebih spesifik gitu ya. Kalau dulu tuh kan enggak ya. Mungkin karena dulu juga gue zamannya IO itu ya ketemu cewek lah. Terus kenalan segala macam dari klub. Karena kan sebenarnya interaksi itunya kan. Cuma ambience yang kita beda. Kalau sekarang lu kemana-mana juga semua ngeliat handphone. Iya. Iya nggak sih? Benar. Makanya lo kangen gak sih sebenarnya sama zaman dulu, men? Karena gini, gue tuh ngerasa sekarang kebanyakan kita meluangkan waktu kalau lagi nongkrong lihat handphone, terus ya kebanyakan sosial media lah ya. Iya. Lo kangen gak sih suatu momen yang memang lo ngobrol Nggak gitu? perlu megang handphone. Nggak perlu megang handphone. Ini kayak sekarang ini kayak lo kangen gak sih ngomongin sesuatu yang anjing? Maksudnya ada faedahnya lah gitu. Iyalah. Gitu. Nah, tapi lo lebih milih ketemu bad girl berarti? Bad girl, karena definisi gue bad girl itu dia bukan berarti dia bejat atau ngapain atau jahat gitu, enggak. Tapi dia lebih ekspresif gue ngeliatnya. Oke. Gitu kan sebenarnya bentuk kenakalan gue dulu karena gue nggak punya tempat untuk explore kan, untuk nyurahin gitu loh. Sebenarnya gue tuh formnya kayak gimana sih yang maunya, the way gue nyari itu gitu. Gue suka dilihat orang begini, gue suka ngelakuin hal ini gitu. Kayak gitu sih. Bad girl, ya sama lah ya. Apa sama? Bad girl kalau gue milih. Lu bad girl. Bener. Lo fuck girl kan? Karena kalau ya gitu loh. Kenapa? Bisa dua-duanya kan? Boleh sih kalau ada. Ya karena Kenapa? Iya nggak tahu sih karena ya have sex itu kan communications bro. Nah, sekarang kita ngomongin seks nih, bro. Ini Bagus juga bukan, bridging-nya. Bridging-nya bagus juga karena gini. Lo ganteng. Pasti banyak lah cewek-cewek yang berfantasi Gila bro. sama. Gua nggak tahu. Ya Jujur. enggak, ini gua ngomong nih, gua kasih tahu. Gitu. Banyak banget anjing. Kok kesel? Kesel. Makanya. Kok kesel? Nah, masalah seks. Posisi yang paling lo suka. Boom. Posisi paling gua suka itu standar sih missionary. Cuma sebenarnya kalau gua lebih ke Ajol gedang. itu juga enak. Idol gedang itu. Ajol gedang. Idol gedang tuh gimana? Apa ya? Lo tiduran. Itu apa yang ngomongnya? Lo tiduran, ini ceweknya di sini. Nah, Ay. lo angkat-angkat. Iya, gitu. Gitu. Kan itu pasti opening lah. Kita kan harus servicing. Ya nggak sih? Biar dia duluan gitu. Idol gedang. Ajol gedang. Gitu. Oh, tapi lo berarti missionary ya paling lo suka. Iya, missionary. Gitu. Dan biasanya closing pasti itulah. Closingnya itu ya, untuk mendapatkan kepuasan itu pas di missionary. Closing. Closing anjing. Kayak event. Iya, benar. Loh, tapi kan itu posisi pokoknya intinya gini, nggak statis cuma missionary doang, tapi kalau gua closing ataupun nyelesain itu, gua harus ngeliat muka ceweknya. Jadi gua tahu kalau itu enak. Gitu. Ini mesti dicatat karena dari orang ganteng. Ya gitu. Ganteng. Ya seks tadi udah. Kalau kita ngomongin ganteng, benefitnya banyak. Ya kan? betul. Diliatin orang. Pusat perhatian, cepat. Center of the attention. Kadang juga kita ngajak dia supaya cewek-cewek yang lihat. Iya. Nanti kita baru masuk. Iya. Ya kan? Yang penting narik dulu. Nah, itu yang baik-baiknya semua nih, yang enak-enaknya. Yang nggak enaknya, Bray. Ada nggak, Bray? Misalnya nih contohnya, karena lo ganteng gitu ya, ada ya quote unquote gitu ya, yang sesama jenis gitu. Ada banyak. Oh, banyak. Banyak yang ngeliatin kayak gitu. Itu salah satunya enak. Tuh kan kayak ya lo apaan sih kayak lo objek diliatin gitu. Iya. Terus yang ngeliatin cowok juga. Nah, tapi bukan sebenarnya nggak mendeskripsikan. Nggak mendeskripsikan. Temen gue juga banyak kayak gitu. Gue terima cuma. Jadi ada satu momen kalau buat yang itu gue cerita deh. Jadi gue jalan di mall, bla 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 ya, hidup gue. It's okay. Lo kenal gue pun, gue kenal lo, gue nggak ada masalah. Kita temenan gitu
selama nggak merugikan satu sama lain gitu kan. Ya. Tapi ke teman-teman gue yang begitu, gue tetap minta depan anak gue jangan gitu. Iya. Tuh, iya, itu iya. concern terbesar gue gitu Iya, kan. iya, iya. Karena belum tentu anak gue mikir kayak gue. Betul. Iya. Benar setuju. Ada satu momen gue di nasi uduk, men. Nasi uduk pinggir jalan. Dia kan kalau ngumpul biasanya dia nggak pernah sendirian ya. Dia kayak hujan, datangnya keroyokan, ya nggak sih? Kayak hujan anjing, hujan keroyokannya. Udah kayak gitu. Iya. Kalau ada air laron jatuh-jatuh nanti udah banyak gitu ya. Nah, itu gue diliatin. Maksud gue lagi makan sama teman gue yang gue bilang teman gue konselor itu, Andreas namanya. Gue lagi makan, dia nih pas banget di arah berarti jam 2 gue dong. Lo pasti kelihatan kan kalau orang ada yang ngeliatin terus terus. Dan dia ngeliatin lo mesem-mesem, lo liatin sekali, oke mungkin dia lagi bas kepala atau gimana gitu kan. Liatin kedua kali ngedip, lo gimana kalau jadi gue? Dia nasi uduk. Terus lo gimana? Kesel lah, Kesel dikit, insecure. Jadi nggak enak makan nasi uduknya. Berasa sih jadi kok hambar ya. Hambar. Kok lama banget nasi uduk gue ya. Gitu. Gue tegur. Kenapa lo ada masalah? Enggak sih. Enggak ya. Nah, makanya hati-hati. Udah taken. Gitu. Terus nggak enaknya lagi. Apalagi apa enaknya? ya? Oh iya, prejudge, diprejudis sama orang. Ya, kenapa? Maksudnya prejudis gimana ya? Gini, nggak 1-2 orang lah yang ngomong. Kalau ketemu muka lu tuh PK. Sampai sekarang. Ini mungkin dari lu pada juga udah pernah kesebut ke gue. Ini salah satu klip gini. Gini Nyet. Ini gue bluntly speaking aja ya. Ini apa yang ada di kepala gue. Kenapa lu pada itu bisa stated kalau oke, ganteng dikit dia PK atau diganteng. Tapi begitu kita ngatain orang kelec, jahat lu. Ayo. Padahal kalau lu ngomong PK itu jahat juga. Jahat Belum loh. tentu. Belum Belum tentu benar. Dia tuh gak baik kan, dia cuma baik. Apa tuh? Baik apa? Ya baik aja. Goblok. Lo Gitu. Itu satu dari prejudis, cuma banyak ya resiko kali. resiko orang ganteng. Enggak gitu. Susah. maksudnya. Nah, Anjing. berarti Susah nggak kalau enaknya ganteng. jalan-jalan adalah di prejudis. Biasanya PK Prejudis. atau leboy Heeh. biasanya. Terus Padahal dia gak leboy. Belum tentu. Karena Mm-mm. dia sekarang udah punya bini setia juga. So, nggak ada masalah dong berarti. Iya dong. Gitu. gitu. Waduh. Terus kayak apa ya? Kalau artis-artis tuh bahasanya gini. Mentang-mentang gue public figure, yang mereka ekspektasiin tuh harus ada di gue. Nah, sebenarnya kan nggak juga, nggak harus public Iya. figure. Sebenarnya kita pribadi masing-masing ya lu kalau punya ekspektasi disampaikan aja. Tapi Iya, gini, iya. Bre. Lo tuh tipikal orang yang apa adanya atau misalkan lo depan orang kayak enggak, gua kayaknya harus ada sedikit pride atau gimana? Oh, kalau gua apa adanya. Apa adanya. Kalau gua bisa dibilang apa adanya. Saking kebablasannya apa adanya, banyak orang juga suka apa ya, kesentil mungkin sama gua atau terusik sama kenoyingan gua lah gitu. Karena gua kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau gua suka gua bilang suka, kalau gua nggak mau tahu ya gua diem aja. Gua gitu. Lo Suka-suka orang ya. Suka urang. Aku main leh. Dulu juga bini lo kan banyak teman orang Bandung tuh. Banyak, bini gua lulusan Unpar kan. Lulusan Unpar. SH. Oh iya benar. Nah, tapi berarti lo sering ke Bandung kan dulu? Jujur beberapa kali lah. Beberapa kali. Lebih sering. Nanya gua. Hah? Lebih suka cewek Bandung atau cewek Jakarta? Bandung. Kenapa? Manis, ayu, nggak banyak tingkah. Manis, ayu, gak banyak tingkah. Iya, kayak gue ngelihat lifestyle sebenarnya bukan cewek Jakarta nggak gitu, ada gitu. Ada sedikit aja. Agak sedikit. Cuma kalau dari kotanya sendiri ya, nongkrong Jakarta tuh lo harus yang tempat happeningnya tuh yang Yang fancy, hits banget gitu ya. Gue ngelihatnya ya udah tempat kayak gitu sesekali oke. Tapi kalau di Bandung lo lihat deh tempatnya. Kemana aja lo keluar klub pun di situ ada makanan. Iya, iya. Ya emang lebih nyantai Lebih karena gue nyantai. berangkat dari tongkrongan mungkin karena Bandung banyak banget tongkrongannya. Ya gue lebih suka sana. Lo waktu zaman lo SMA, bahasa tongkrongan lo apa yang lagi hype pada saat itu? Kan pasti kan lo Kayaknya lo ngomong-ngomong kayak bokis, sokap itu enggak kan? Sokap bokes enggak? Itu kan atas lo ya. Nggak, itu Atas zaman gue. itu zaman lo. Nggak. Gua aja Itu enggak. zaman kakak gua. Gua kan tanya. Makanya zaman lo apaan ya, Bray? Itu bokis sokap Enggak level. apaan? Lo zaman lo apa yang Zaman rame? gue, Walls, slow. Oh, Wallace, slow. Sole lah. Terus sop,
Oh, zamannya Sop, balik. zaman sop. Udah agak kebalik-balik ya. Iya, tapi sekarang jadi banyak ya. Jadi banyak. Ada temen gue yang cuy. Lo tau kan si cuy? Cuy. Terus kayak ih gemey. Itu Itu ada. apaan? Apaan tuh, Sob? Gemes. Gue gak tahu. Sumpah gue gak tahu. Zaman sekarang Apa gimana ngomongnya? gemey. Gemey. Ih, kok kamu gemey banget sih? Gue terakhir yang gue aneh tuh sayang. Ya zeyeng. Zeyeng. Terus kayak unch. Sekarang tuh kayak lucu, unch. Unch lucu, ucul. Sebenarnya kayak ucul tapi dia unch Unch. gitu. Ucul tuh Ih. juga di gue di Bali. Unch banget. Yoi, Sades, tapi maksudnya TS A D. Sabi, Sabi. Oh, Sabi. itu zaman lo. Ya, ya, ya. takis. Takis, ya, ya. Hmm. Takis sob. Ah, iya. Takis, yoi. Ngarap sugap tengap sob. Ini balik-balik banget. Ngarap segap tengap, Sugap, Sob. sugap, sugap. Ya, ya. Nah, Bray, masalah lu clubbing dulu yang sempet rame zamannya apa ya? Gue Jakarta. clubbing itu di Jakarta dari zamannya Embassy masih buka. Embassy Retro Bliss tuh masih buka. Tuh. Tapi yang paling gue belajar banget clubbing tuh di Vertigo X Lounge, Menara Veteran, Mary. Vertigo. Gitu. Udah lama. X2. Lo umur berapa tuh? Gitu. Itu gue umur. Lo masih kecil harusnya itu ya? Yoi dong bro. Emang kampret. Anjingnya banget. Dia dari kecil. Ini Anjing, bangsat deh. dia ngejamanin itu kan biasanya sudah sekian tahun yang lalu, Udah. tapi dia masih muda sekarang. muda. Berarti dia masih Itu kecil. itu Sama banget. 10 tahun, hampir 11 tahun lalu. Itu Iya. gue 17-18 kalau nggak salah. Campring. 12. Aduh. Ya itu karena gue awalnya itu masuk klub sama bang gue di SMP. Dia tuh dulu matabar gitu-gitu, gue udah diajak. Matabar Matabar, Gitu. anjing. Dia kan 10 tahun di atas gue. Iya. Gak usah gitu. Apa yang di sana dulu? MU Cafe tuh Hard Rock. Terus apa? BC Bar. Bisibar. Bener-bener Iya, lawas. Lawas. Mukanya doang muda. Silakan. Tapi gitu, gue di dalam alien gitu. Ya apaan sih, yang penting gue minum. Gitu. Ini kan lo sekarang nih udah punya usaha, rintis usaha lah ya. Iya, ngerintis usaha. Kerja juga, berkeluarga juga. Mm. Dalam hidup lo nih sekarang nih, misalnya kalau lo ditanya, Bray, lo 5 tahun lagi, apa yang mau lo buat? Misalnya, 5 tahun lagi mungkin apa yang mau gue punya kali ya. Ya. Kalau mau gue buat terus achievement lo lah kira-kira Hmm. yang mau lo dapet. 5 tahun lagi kalau diizinin dan kalau boleh, Hmm. gue mau punya hidup yang settle, gue ngurusin bisnis gue, terus gue memperluas link gue, terutama ya kayak teman-teman atau kenalan relasi segala macam gitu. Gitu, which is bisnis gue udah harus settle. Oh, oke. Entertain gitu? Apa ke arah-arah situ Nah, atau kalau kebutuhannya apa? Jadi jual ini beli perempuan nggak? enggak lah, bro. Enggak ya? Enggak ya? Gitu, enggak. Jadi kalau ini lucu sebenarnya. Jadi ini tahun kelima gue di agensi ini. Dan kalau gue boleh cerita dikit, waktu gue di interview pertama diajakin. Pertanyaan interview gue dari beliau yang ngajak gue, Bapak Iwan. 5 tahun lagi lo mau punya apa? Gitu. Dan waktu itu gue berucap dengan entengnya gitu, apa ya? Gitu kan kadang-kadang kita suka nggak bisa ngedefine itu. Gue cuma mau bilang waktu itu, gue mau punya bisnis gue sendiri. Nggak tahu itu apa nantinya. Dan sekarang lo punya. Dan sekarang puji Tuhan gue ada jalannya. Gue ketemu teman-teman yang dulu di nongkrong segala macam. Gue punya pengalaman selama 5 tahun gak kuliah itu, tapi gue ada barista segala macam. Jadi gue ada 20's Coffee ini. Terus ditambah gue punya agensi juga yang udah ngasih gue juga ilmu tempat bernaung gitu kan. Jadi gue bisa jalan ini udah dikasih aja gitu ilmu-ilmunya, persiapannya. Nah kalau lu sekarang tanya 5 tahun ke depan gue apa? Kalau dikasih gue itu, mau bisnis gue settle, mau provide sesuatu lagi yang nggak berhenti cuma di sini doang. Dan itu apa nantinya? Yang jelas bisa kayak gini, gue bisa nawarin sebuah jasa atau produk yang gue kasih biar dinikmatin orang, nggak cuma orang. Gue gitu. Cukup mulia ya niatnya. Cukup mulia niatnya, cukup mulia. Apalagi kalau jual beli perempuan ya. Laku banget, bro. Bro. Aduh. Tadi kan kita udah ngomongin segala macam tuh. Karena kita juga sekarang sadar lah sebenarnya pendidikan itu benar bagus, tapi kalau memang nggak bisa juga lo bisa raih itu juga dengan cara lain. Yang penting tuh kan podcast itu ada manfaatnya, bro. Ya ada, bro. Nah makanya jadi lo harus tetap berusaha, kerja Mungkin dari keras. 40 menit, 5 menit lah ada manfaatnya. Jadi lo tetap harus berusaha apapun yang lo mau, lo mimpi, lo bisa ada kejar sebenarnya. Iya dong. Yang penting jangan pernah berhenti. Benar. Gitu. Konsisten. Nah, lu waktu kecil lahir di mana ya? Di dokter sih.
Iya sih gua tahu di Gua dokter. tahu di Jakarta, dokter. Jakarta. Nggak di bawah pohon kan? Iya, Jakarta. Bangke. Iya di dokter sih. Maksud gua di Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Heeh. Oh, dulu memang udah putih kayak gini ya? Udah, Bro. Oh, bagus ya. Iya, lumayan. Oh, dah. bagus ya. Nah, soalnya dia dari dulu udah begini dia. Dari kecil dia udah agak-agak gitu ya? Ntar dulu. kulit coklat gitu. Gua bisa membantah ini. Kenapa? Dulu gua kecilnya bule. Cuman lu tahu kan kalau anak kecil itu kalau pagi kan suka dijemur. Gua lupa dibalik cuy. Telat angkat. Kalau diangkat jadi gelap. Kelamaan. Oh, gitu. Enggak, maksud gua nanya itu adalah emang ini random question aja sih. Emang kalau yang dari Ambon itu ada darah Ambon itu selalu putih ya keluar? Wah, gue nggak tahu. Kalau dari sejarahnya, kenapa ada Ambon putih? Dulu kan Ambon dijaga sama Portugis, bro. Oh, berarti lo ada Dan turunan dari Portugis. Kalau nyebutnya apa ya? Nenek gua asli mungkin ya. Iya, nenek gua asli, maksudnya kayak jadi nenek mamanya bokap itu ada mama tiri, ada mama asli. Nah, kalau nggak salah tuh yang asli masih Belanda asli. Oh, Gitu, ketemu sama Cristiano Ronaldo. Iya, saudaranya sama Ronaldo. enggak lah, kalau Indonesia kan sebenarnya udah nyampur semua, Iya, dari iya, Chinese dan segala macam. Benar. Udah dari sananya. Oh, Portugis. 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 Wah, seru banget nih. Nah, thank you Bray udah nyediain waktu. Iya, sama-sama. Thank you buat Ini teman-teman. ini bisa jadi juga inspirasi buat kita juga lah, karena Pasti. kita juga kan masih banyak mimpi yang pengen kita raih. Benar. Oh, kayak Bray ini masih muda udah punya bisnis. Masih muda punya ya. bisnis, kerja juga, usaha, dan dia juga udah berkeluarga. Heeh. Bayang nggak lu? Gimana tuh berat hidupnya? Lu Iya. juga Berat hidupnya? Iya. iya, berat. Tapi kan kita bawa happy aja. Iya Yo. dong. Gue nambahin dikit nih. Nah, apaan? Sebenarnya ini nggak tahu deh, gue kepikirannya tadi kan dia ngomong ya. Ini ada faedahnya segala macam. Sebenarnya tuh nggak tahu ya. Kalau gue jujur kan tadi datang ke sini gue nganter kopi. Kita Ya jebak. ini buat cerita nih. Iya. Gue dijebak, gue nganter kopi, terus Mhm. tiba-tiba bro, yuk buat podcast gitu Iya. kan. Ayolah. Iya. Terus berapa menit sebelum lagi tes kamera dikasih tahu topiknya apaan. Iya. Masa ya gue cancel. Nah, tapi gue jujur gue enjoy. Kenapa? Karena gue yakin kok masing-masing orang di luar sana, ya, nih lu pada gitu ya. Pasti lo butuh wadah untuk cerita. Iya. Cuma kadang-kadang nggak mau aja. Hmm. Banyak yang dipikirin segala macam Iya. gitu kan. Jangan Banyak yang takut. dijaga. Lemesin aja. Lemesin aja, Iya. karena di Pocotria ini semua bisa cerita kok. Nah, menurut gue ini tuh sarana-sarana yang harus lebih banyak dikembangin lagi karena Betul. ujung-ujungnya Mm-mm. ya kalau bukan kita yang ngelakuin siapa lagi? Betul. Boom. Gitu sih. Boom. Iya. Karena sebenarnya belum aja mereka Iya, terima iya. kalau konten kayak ginian ya udah kita cuma sharing doang, Sharing direkam, aja. gitu kan. Ya, yang nonton syukur, Heeh. yang nggak nonton masa nggak nonton, Iya, gitu kan. makanya gitu. Nah, Bray, thank you Bray. Semoga 20's Coffee-nya Amin. ya tetap maju terus. Lancar jualannya. Terus keluarga sehat-sehat terus. Amin. Ya. Nah, Coters jangan lupa follow kita di Instagram Pocot_Ria. Terus tonton terus video kita di YouTube, YouTube. Pocot Ria. Ya. Twitter ada juga Pocot_Ria. Di TikTok juga ada. Spotify juga jangan lupa di Semua follow dan platform didengerin. kita ada. Tonton terus. Kalau mau komentar, komen. Mau kata-katain silakan. Iya, dislike lah. Kalau Dislike nggak, lah apa sih? sekali-sekali. Yang Komen penting kayak- interaksi. Yang penting interaksi, karena kita juga butuh masukan dari Benar. Coters. Apakah misalkan lu konten lu busuk kayaknya gitu. Aduh kenapa sih si kumis kayak gitu bisa nggak dioperasi muka? Mungkin kita bisa cari endorsan ya, dari Dr. Tompi. Beautiful. Oh iya betul. Beautiful. Nah, Bray sekali lagi sukses ya Bray ya, dan thank you banget kita Thank you udah ngobrol-ngobrol bareng. Dan menurut gua juga ini juga buat Coters di luar sana, kita tetap ngingetin kalau lo masih muda jangan pernah takut lah. Kalau emang ada kesempatan lo kejar. Yoi. Ya. Gitu ya. Benar Oke. tuh. Sampai Gitu. ketemu lagi di video kita. berikutnya. Bye. Bye. Kecil.